Aku mau mulai dengan satu pertanyaan simpel, tapi mungkin cukup personal. Kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur sama perasaanmu sendiri? Banyak dari kita, mungkin termasuk kamu juga, udah terbiasa banget bilang, aku nggak apa-apa. Padahal di dalam tuh, wah rasanya campur aduk. Kayaknya dari kecil kita sering banget diajarin buat nggak terlalu emosional, ya kan? Ada aja kita pesan-pesan kayak, jangan cengeng, kamu harus kuat, atau yang paling klasik, cowok nggak boleh nangis. Seolah-olah nunjukin perasaan itu sebuah kelemahan. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu kita terus-terusan memendam emosi? Apa aja tanda-tandanya? Dan kenapa ini penting banget buat kesehatan mental kamu? Bayangin bendungan yang nahan jutaan liter air. Di permukaan kelihatannya tenang banget ya kan? Tapi di bawah sana, tekanan yang numpuk itu luar biasa besar. Dan cepat atau lambat, tekanan itu pasti cari jalan keluar. Seringnya, keluarnya itu bukan sebagai air mata yang melegakan, tapi justru sebagai ledakan amarah kecil, atau rasa lelah yang nggak jelas kenapa, atau perasaan hampa yang aneh di tengah keramaian. Wah, itu metafora yang kuat sekali. Dan itu jadi bikin bertanya-tanya ya, kalau dampaknya bisa separah itu, kenapa kita tetap melakukannya? Kamu tipe yang gampang cerita atau justru nyimpan semuanya sendiri? Apapun itu, pasti ada alasannya. Tentu. Selain tuntutan budaya harus kuat yang tadi kamu sebut ya, ada juga ketakutan lain yang sebetulnya manusiawi banget. Misalnya, takut dianggap merepotkan. Kita mikir, orang lain juga punya masalahnya sendiri, masa aku mau nambah-nambahin beban? Gitu kan. Ada juga rasa takut dianggap lebay atau berlebihan. Apalagi kalau kita pernah punya pengalaman di mana perasaan kita diremehin pas coba terbuka. Jadi ya, kita belajar kalau diam itu lebih aman. Dan ini nyambung ke satu kalimat yang menurutku cukup menusuk dari sumber kita. Kita seringkali lebih jujur ke orang lain daripada ke diri kita sendiri. Kita gampang banget bilang ke teman, nggak apa-apa kok kalau kamu sedih. Tapi ke diri sendiri kita bilangnya, udah jangan cengeng, harus kuat. Ironis ya. Sangat. Kita jadi ahli dalam merawat perasaan orang lain, tapi jadi amatir banget buat mengakui perasaan kita sendiri. Dan penolakan ke diri sendiri inilah yang akhirnya memunculkan berbagai sinyal bahaya. Oke. Ayo kita bedah sinyal-sinyal itu. Salah satu yang paling umum katanya, itu jadi gampang tersinggung. Atau istilahnya dikit-dikit kepancing. Kenapa bisa gitu ya? Bukannya kalau emosi dipendam, kita jadi lebih datar. Nah, ini dia salah satu kesalahpahaman terbesarnya. Memendam emosi itu bukan berarti kita jadi tenang. Justru sebaliknya. Saat emosi kayak marah atau kecewa itu ditahan, sistem stres di tubuh kita itu justru aktif terus-terusan. Bayangin deh kamu nekan pedal gas sama rem mobil barengan. Mesinnya pasti meraung-raung, kepanasan, tegang. Nah, kayak gitulah kondisi tubuh kita. Otot menegang, napas jadi dangkal, otak masuk mode siaga permanen. Di kondisi super sensitif ini, hal sepele yang biasanya kita cuekin, tiba-tiba rasanya kayak serangan besar. Aku jadi kepikiran, berarti jangan-jangan orang yang kelihatannya paling sering meledak karena hal sepele, sebenarnya adalah orang yang paling berusaha keras buat kelihatan kuat di depan umum. Jadi ledakannya itu bukan cerminan karakternya, tapi cerminan bebannya. Tepat sekali. Ledakan itu ibarat katup pengaman yang akhirnya jebol. Itu bukan soal mainan anak yang berantakan atau candaan teman yang salah waktu. Itu adalah akumulasi dari rasa frustasi di kantor, kekecewaan ke pasangan, atau kesedihan yang nggak pernah diizinkan buat dirasain. Gelasnya udah kepenuhan, jadi setetes air aja udah cukup bikin tumpah semua. Dan semua energi yang dipakai buat nahan ledakan itu, buat jaga supaya gelasnya nggak tumpah, pasti ada harganya. Ini nyambung banget ke tanda berikutnya, yang aku rasa banyak banget yang ngalamin. Cepat lelah secara mental. Rasanya kayak abis lari maraton, padahal seharian cuma duduk depan laptop. Top kamu, dari luar, layarnya mungkin cuma nampilin satu dokumen Word. Tapi di dalam, prosesornya kerja gila-gilaan, kipasnya muter kenceng, dan baterainya kesedot abis. Nah, itulah otak kita. Usaha buat terus-terusan menekan, menyembunyikan dan ngelola gejolak batin itu menghabiskan energi kita secara masif. Ini nyata banget sih. Misalnya karyawan yang harus selalu senyum ke klien, padahal lagi ada masalah keluarga. Pulang ke rumah otaknya rasanya blank, kosong, tapi anehnya nggak bisa istirahat, pikirannya muter terus. Atau seorang ibu yang jadi penyangga emosi seluruh keluarga,
tapi ngerasa nggak berhak buat ngeluh capek. Akhirnya dia cuma bisa diam sambil ngerasa energinya terkuras. Dan kelelahan ini kemudian sering membawa kita ke tanda berikutnya yang lebih membingungkan, perasaan kosong atau hampa. Ini bukan sedih, bukan juga marah. Cuma Di datar. mati rasa. Nah, ini yang menarik. Gimana bisa terlalu banyak perasaan yang dipendam, hasilnya justru jadi nggak merasakan apa-apa? Karena sistem emosi kita tuh nggak punya tombol pilih-pilih. Poin yang paling mengejutkan di sini adalah saat kamu mati-matian berusaha matiin saklar rasa sedih atau marah, kamu tanpa sadar juga memadamkan lampu untuk rasa senang dan antusiasme. Jadi paradoksnya adalah, dalam usahamu menghindari rasa sakit, kamu justru kehilangan kapasitas untuk merasakan kebahagiaan. Hasilnya yaitu emotional numbness, mati rasa, di mana hari-hari terasa lewat gitu aja tanpa arti. Tunggu. Jadi rasa hampa itu sebenarnya bukan pertanda kosong, tapi justru pertanda terlalu penuh sampai sistemnya terpaksa shutdown. Bener nggak aku nangkapnya? Kamu nangkapnya dengan sempurna. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika gejolak di dalam udah terlalu nyakitin buat dirasain, otak kita bakal narik sekring utama untuk sementara. Tujuannya supaya kita tetap bisa berfungsi, bangun pagi, kerja, makan malam, meskipun ya pakai mode autopilot. Wah, itu mengubah cara pandangku banget. Dan ini sering terjadi sama orang yang hidupnya kelihatan ideal dari luar kan? Atau sama remaja yang keseringan dibilang, jangan baper. Sampai akhirnya mereka beneran lupa caranya ngerasain sesuatu. Ini nyambung juga nih ke tanda keempat, yaitu overthinking tanpa sebab yang jelas. Kepala rame, tapi hati sepi. Betul sekali. Seringkali overthinking itu adalah cara pikiran kita buat menghindar dari merasakan emosi yang sesungguhnya. Otak kita ngerasa lebih aman dan lebih produktif kalau sibuk nganalisis ribuan skenario di kepala. Gimana kalau nanti begini? Kenapa tadi aku ngomong gitu ya, gitu kan? Itu terasa lebih aman daripada harus ngerasain langsung satu emosi nyata yang ada di dada. Misalnya takut ditolak, atau malu, atau sedih karena kehilangan. Sibuk di pikiran itu rasanya lebih bisa dikontrol daripada merasakan gejolak di hati. Sebentar. Jadi overthinking yang aku lakuin tiap malam itu bukan karena aku orangnya pemikir, tapi bisa jadi karena aku lagi lari dari perasaan tertentu. Wah, itu kesadaran yang cukup menohok sih. Contohnya kayak susah tidur karena muter ulang terus percakapan siang tadi, itu bisa jadi cara ngehindarin rasa malu atau nyesal yang sebenarnya ya. Sangat bisa jadi. Pikiran yang berputar-putar tanpa henti itu seringkali cuma pengalihan dari perasaan yang terlalu sakit atau menakutkan buat dihadapi langsung. Dan ketika semua energi kita udah habis buat nahan emosi dan buat overthinking, kita sampai pada tanda kelima, yaitu kehilangan minat pada hal-hal yang dulu sangat disukai. Hobi yang dulu jadi pelarian, sekarang malah terasa kayak beban. Dulu suka banget main musik atau nonton film. Sekarang kok rasanya hambar. Kenapa bisa begitu? Ini sering tumpang tindih sama gejala depresi, dan memang ada hubungannya. Alasannya ada dua. Pertama, ya seperti yang kita bahas, energi mentalmu udah habis. Nggak ada lagi bahan bakar yang tersisa buat gairah atau kreativitas. Semua energi dipakai cuma buat bertahan hidup. Kedua, ada bagian diri yang mungkin secara nggak sadar ngerasa bersalah atau nggak pantas buat ngerasain bahagia. Sementara di dalam masih ada luka yang belum sembuh. Jadi, minat itu hilang sebagai bentuk perlindungan diri. Dengar semua tanda tadi mungkin rasanya berat ya. Dan mungkin ada di antara kamu yang ngerasa, ini aku banget. Tapi kabar baiknya, dan ini bagian yang paling penting, ini semua bisa diubah, pelan-pelan. Ini bukan vonis seumur hidup. Sama sekali bukan. Ini adalah sinyal, bukan hukuman. Dan langkah pertama untuk mengubahnya justru yang paling sederhana, tapi paling sulit, validasi diri. Coba deh, secara sadar ganti pikiran otomatis, aku lebay, menjadi perasaanku valid dan nyata. Akui aja dulu kalau kelelahan mental yang kamu rasain itu beneran ada. Itu bukan tanda kelemahan, itu respons biologis dari tubuh yang udah kerja terlalu keras. Oke, setelah kita berhasil mengakui itu, walaupun susah payah, apa langkah praktis selanjutnya? Rasanya overwhelming gitu, nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari napas. Saat kamu ngerasa emosi bakal memuncak, atau pas kepala mulai rame, coba berhenti sebentar. Nggak usah ngapa-ngapain, cukup berhenti. Terus coba tarik napas pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Tahan sebentar, hitung sampai 4.
Lalu hembuskan jauh lebih pelan lewat mulut sekitar 6-8 detik. Ulangi 3 kali aja. Tujuannya bukan buat ngapus emosi itu, tapi buat ngirim sinyal aman ke sistem sarafmu, jadi kamu punya jeda antara perasaan dan reaksi. Kadang yang paling susah itu justru ngasih nama perasaannya. Sebenarnya aku ini merasa apa sih? Marah, sedih, kecewa, rasanya campur aduk jadi satu bola benang kusut. Kalau menamai emosi terasa sulit, jangan dipaksa. Mulailah dari tubuh. Tubuh kita seringkali lebih jujur dan lebih simpel. Coba pindai tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanyain ke diri sendiri. Di mana aku merasakan ini? Apakah di dada yang sesak? Di rahang yang mengeras? Atau di perut yang melilit? Mengenali sensasi fisik ini adalah langkah pertama buat nyambung lagi sama emosi yang nggak terucap. Itu kayak ngebangun lagi jembatan yang udah lama putus antara pikiran dan tubuh ya. Setelah itu, baru kita bisa coba cari ruang aman buat ngeekspresiinnya. Tepat. Dan ruang aman itu nggak harus selalu orang lain loh. Bisa dimulai dengan nulis di notes handphone selama 5 menit tanpa sensor. Atau rekam voice note buat dirimu sendiri, ceritain semuanya, terus hapus kalau itu bikin kamu lebih aman. Tujuannya cuma buat ngeluarin tekanan itu dari dalam sistemmu. Baru kalau kamu siap, ceritain ke satu orang yang kamu percaya nggak akan menghakimi. Ini juga pasti berhubungan erat sama melatih batasan atau boundaries kan? Terutama buat mereka yang terbiasa jadi penyangga emosi semua orang. Sangat berhubungan. Tapi saya tahu, bagi banyak orang, apalagi di budaya kita, bilang tidak itu rasanya egois sekali. Gimana cara mulainya tanpa dihantui rasa bersalah yang luar biasa? Pertanyaan itu penting banget. Kuncinya adalah mulai dari hal paling kecil dan dengan kalimat yang fokus ke kapasitas diri, bukan penolakan ke orang lain. Misalnya, daripada bilang, aku nggak mau bantuin kamu, coba katakan, aku pengen banget bantuin, tapi saat ini energiku lagi nggak cukup, aku butuh waktu buat diriku sendiri. Atau, boleh kita ngobrolin ini besok, malam ini aku butuh istirahat. Rasa bersalah itu pasti akan muncul di awal, itu wajar banget pas kita belajar pola baru. Anggap aja itu kayak rasa pegal pas pertama kali olahraga lagi. Itu tandanya otot batasan dirimu lagi dilatih. Semua tanda yang kita bahas tadi, mudah tersinggung, lelah mental, merasa hampa, overthinking, sampai kehilangan minat. Semua itu bukanlah bukti kalau kamu lemah atau rusak. Justru sebaliknya, itu adalah bahasa tubuh dan pikiranmu yang akhirnya memberanikan diri buat bersuara. Itu sinyal bahwa sistemmu udah kewalahan dan butuh perhatian. Merasa gampang tersinggung, itu berarti ada bagian dari dirimu yang lagi teriak, "Aku kewalahan, tolong lihat aku." Merasa lelah mental, berarti tubuhmu lagi berkata jujur, "Aku butuh berhenti pura-pura kuat." Merasakan emosi, seberat apapun itu, bukanlah sebuah kelemahan. Itu adalah bagian paling mendasar dan paling indah dari menjadi manusia. Dan kamu nggak harus selalu kuat. Pesan itu penting banget buat diresapi. Kekuatan sejati itu justru ada pada keberanian untuk mengakui kerapuhan. Belajar untuk berhenti memendam mungkin adalah salah satu bentuk cinta diri atau self-love yang terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk kamu renungkan. Dalam seminggu ke depan, coba deh perhatikan satu momen kecil di mana kamu biasanya akan secara otomatis bilang, "Gak apa-apa." Alih-alih langsung ngomong gitu, coba ambil jeda sebentar, tarik nafas, dan tanyakan pada dirimu sendiri dengan lembut, sebenarnya apa yang sedang aku rasakan saat ini?